Oke, baik ya. Kita mulai kuliahnya. Kita masih membahas atau melanjutkan materi yang lalu ya, karena ini belum selesai, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyelenggaraan pemerintahan ya, tingkat pusat. Nah, jadi di negara kita ini ya, khususnya pada umumnya di negara-negara lain juga sama, penyelenggaraan pemerintahan itu ada yang tingkat pusat, ada yang tingkat daerah. Nah, baik di negara kesatuan maupun di negara federasi sekalipun ya sama ya. Kalau di negara kesatuan ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah namanya. Sedangkan kalau di negara federasi, pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian. Nah, tapi pada prinsipnya sama ya, artinya penyelenggaraan pemerintahan itu disusun secara berjenjang ya, disusun secara berjenjang menurut tingkatannya, tingkat pusat dan tingkat daerah gitu. Nah, apa tujuannya dibuat sistem penyelenggaraan pemerintahan berjenjang seperti itu? Yaitu agar penyelenggaraan negara itu lebih efektif dan efisien. Ya, agar pelayanan terhadap masyarakat itu lebih cepat. Dengan adanya pemerintah di daerah, itu untuk mempercepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara, dan pelayanan terhadap masyarakat. Itu. Nah, coba Anda bayangkan kalau tidak ada pemerintah daerah. Mungkin Anda mau urus KTP harus ke Jakarta. Ya, terlalu jauh kan? Nah, itulah gunanya ada pemerintah daerah, ya ada provinsi, ada kabupaten kota itu. Nah, itu untuk memperpendek rentang kendali dari pemerintah pusat cukup diwakilkan oleh pemerintah daerah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat ya, di Indonesia lah khususnya, itu ada lembaga presiden, wakil presiden, menteri, negara, dan lembaga pemerintah non-departemen. Nah, ini akan saya jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan ini. Pertama presiden. Ya, siapa sih yang tidak tahu istilah presiden? Dari kecil sudah familiar ya dengan istilah ini presiden. Siapa presiden kita? Nah, kan kita kan udah tahu. Adik-adik kita kan juga pasti familiar juga kan dengan istilah presiden ini. Nah, presiden ini ya kekuasaan eksekutif kalau dalam trias politika itu. Ya, yang teori Montesquieu itu kan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, presiden ini lembaga eksekutif. Tentu eksekutif sebagai eksekutor yang menjalankan pemerintahan. Nah, gitu. Nah, ini akan saya jelaskan. Pertama, presiden itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi menjalankan kekuasaan. Nah, jadi dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, ya dia yang tertinggi ya presiden ya dalam suatu negara itu. Ya, di bawahnya apa? Ada menteri-menteri, ada gubernur, ada bupati, wali kota, ada camat, lurah, kepala desa, RT. Nah, itu strukturnya. Nah, yang paling tinggi mana? Presiden, ya, yang punya kedudukan yang paling tinggi dalam ruang lingkup eksekutif, ya, atau tugas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa saja, ya? Di bidang pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari mencakup semua lapangan administrasi negara. Nah, di pada prinsipnya, tugas presiden itu ya melingkupi semua tugas kenegaraan. Apapun yang menjadi urusan pemerintahan negara Indonesia ini, ya, itu tentu adalah tanggung jawab atau menjadi ruang lingkup kewenangan dari presiden. Ya, apapun itu, ya.
Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya itu tanggung jawab presiden. Ya, mulai dari bikin KTP sampai perjanjian luar negeri itu presiden sebenarnya. Ya. Nah, cuman memang itu didelegasikan kepada pihak-pihak lain, ya, kepada menteri-menteri, kepada gubernur, bupati, wali kota, ya, sampai ke bawah itu, ya tentu agar itu berjalan. Kan tidak akan mampu presiden sendiri yang menjalankan administrasi kenegaraan keseluruhan itu. Tidak mampu presiden, maka adalah di situ pembagian kerja atau ya pendelegasian agar ini berjalan gitu. Nah, jadi itu pertama ya, kekuasaan itu untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua lapangan administrasi negara. Lalu kedua, di bidang perundang-undangan, pembentuk undang-undang dan perpu, penetapan PP dan Perpres. Nah, jadi presiden pun juga punya kewenangan dalam hal peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini tidak hanya kewenangan DPR atau MPR, DPD saja, tapi presiden pun juga punya kewenangan di situ bersama-sama dengan DPR kalau itu dalam bentuk undang-undang. Ya, undang-undang misalnya, undang-undang itu harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Itu. Maka kemarin yang ribut-ribut itu undang-undang Cipta Kerja itu kan sudah disetujui oleh presiden dan DPR. Nah, maka orang ribut. Ya, presiden tinggal tanda tangan aja itu. Bahkan undang-undang itu tanpa tanda tangan presiden pun juga berlaku. Ya, kalau tanda tangan langsung berlaku. Tapi kalau presiden tidak tanda tangan undang-undang, 30 hari kemudian langsung berlaku juga. Nah, jadi artinya presiden pun juga punya kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Jadi bisa dia mengusulkan ya namanya undang-undang inisiatif pemerintah namanya diusulkan atau yang dari DPR dibahas sama-sama gitu. Ya baru disepakati. Nah, dicari apa regulasinya yang pas untuk kebutuhan gitu kan. Nah, di samping undang-undang, presiden juga berwenang mengeluarkan perpu. Nah, bagi yang belum tahu, perpu ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan dalam hierarkinya di Indonesia ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yaitu Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, jadi kedudukan Perpu ini adalah setara dengan undang-undang. Ini adalah kewenangan hak prerogatif presiden untuk mengeluarkan Perpu ini tanpa perlu melibatkan DPR ya dalam penetapannya di awal. Nah, kapan Perpu ini bisa dikeluarkan? Ya, jika ada keadaan-keadaan mendesak ya, ada 3 kriteria itu ya. Menurut MK sudah diputuskan ada keadaan mendesak di situ, baru boleh bikin Perpu. Dulu Pak SBY pernah bikin Perpu waktu tahun 2009 tentang pemilu, kalau tidak salah. Ya, karena ada yang mendesak, dibuatnya Perpu, langsung berlaku besoknya. Nah, namun untuk jangka panjangnya, Perpu itu akan dibahas juga oleh DPR untuk disetujui atau tidak. Gitu. Kalau disetujui dia jadi undang-undang, tapi kalau tidak dia akan hilang. Gitu. Dia hanya berlaku untuk satu periode apa namanya sebelum masa pembahasan oleh DPR gitu. Nah, itu kan itu kemarin juga yang ribut-ribut diminta oleh sebagian mahasiswa atau pendemo minta presiden nanti bikin perpu aja, perpu untuk mencabut undang-undang Cipta Kerja. Ya, itu sah-sah saja, bisa-bisa saja sepanjang presidennya memang mau mengeluarkan gitu, ya. Nah, itu. Selain itu juga presiden juga berwenang untuk menetapkan PP. PP itulah peraturan pemerintah ya. Biasanya PP ini adalah bentuk turunan dari undang-undang. Kalau undang-undang mengatur umum, sedangkan PP ini mengatur teknisnya. Perpres lebih teknis lagi. Itu juga kewenangan dari pemerintah atau presiden. Nah, jadi itu ya salah satu kewenangannya. Lalu di bidang kekuasaan kehakiman, nah, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, jangan salah ya, presiden pun sebagai eksekutif dia juga punya kewenangan terbatas dalam kekuasaan kehakiman itu. Ya, kekuasaan kehakiman ini kan terkait peradilan sebenarnya.
Tapi presiden juga bisa masuk melalui apa? Ini dia 4: gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu, ini apa namanya? Apa bedanya antara gerasi, amnesti, abolisi, dan ya rehabilitasi ya? Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu presiden bisa mengeluarkan gerasi. Apa itu gerasi? Ya, jadi gerasi ini adalah bentuk pengampunan dari presiden kepada seorang narapidana, ya, agar dia dibebaskan dari sanksi atau hukuman. Nah, gitu. Ini hak prerogatif, ya, tapi dengan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, gitu. Ya, tapi tetap putusan akhir pada presiden. Misalnya dulu pernah Pak Jokowi pada tahun 2015 kalau tidak salah mengeluarkan gerasi untuk Antasari Azhar. Nah, tahu Anda Antasari Azhar dulu mantan ketua KPK dulu ya yang terlibat kasus pidana pembunuhan. Nah, dia dihukum. Nah, namun pada tahun 2015 si Antasari ini mengajukan gerasi kepada presiden dan dikabulkan. Nah, jadi ini adalah bentuk pengampunan dari presiden kepada seorang narapidana agar dibebaskan dari hukuman. Tapi syaratnya harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan dengan harus ada ajuan dulu dari si narapidana yang akan diberikan gerasi. Nah, gitu gerasi itu ya. Nah, sedangkan amnesti ini hampir mirip juga dengan gerasi. Namun bedanya kalau gerasi ini dia perorangan, sedangkan amnesti ini dia kelompok-kelompok orang. Misalnya dulu pernah Pak Soekarno di awal-awal kemerdekaan memberikan amnesti. Amnesti juga pengampunan juga ya dari presiden kepada sekelompok orang. Dulu Pak Soekarno pernah ya memberikan amnesti kepada pemberontak di awal-awal kemerdekaan. Jadi dia dibebaskan dari hukuman pernah dulu. Nah, gitu. Ya, dengan juga pertimbangan dari Mahkamah Agung ya amnesti ini. Namun amnesti tidak harus dengan pengajuan permohonan dari si si terdakwa. Kalau gerasi tidak harus ada permohonan dulu ya meminta gerasi, sedangkan amnesti ini kebijaksanaan dari presiden saja. Kalau dia menganggap ada sekelompok orang itu ya patut untuk dibebaskan ya dibebaskannya gitu ya, itu amnesti. Nah, sedangkan abolisi ini lebih kepada yang sifatnya politis ya. Abolisi ini juga sama pada prinsipnya adalah bentuk pengampunan dan pembebasan ya seseorang dari hukuman dari presiden. Nah, namun bedanya ya kalau gerasi amnesti tadi itu harus persetujuan atau pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan abolisi ini harus persetujuan dari DPR. Persetujuan bahasanya ya. Jadi artinya presiden tidak bisa juga mengeluarkan abolisi tanpa persetujuan DPR gitu. Nah, biasanya abolisi ini terhadap politikus-politikus ya, tahanan politik gitu. Yang diberikan pembebasan ya tahanan politik biasanya abolisi ini. Ya, seperti ya dulu siapa ya pernah juga wartawan dulu ya ditahan. Nah, itu diberikan kebebasan karena dulu dianggap pemberontak gitu kan cara politik. Nah, dibebaskan. Nah, itu abolisi.
dengan pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Nah, sedangkan rehabilitasi ini ya tentu adalah pemulihan bahasanya. Ya misalnya seseorang yang sudah dijatuhkan hukuman, ya ingkrah, dia sudah menjalankan hukuman, kemudian terbukti bahwa orang tadi tidak bersalah. Nah, maka presiden wajib merehabilitasi dalam arti memulihkan nama baik seseorang itu. Kalau yang tadinya dia dianggap kriminal, nah dipulihkan itu, diumumkan kerugian materialnya diganti. Nah, gitu kira-kira ya. Itu juga kewenangan dari presiden. Ya, itu pertama ya, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Lalu presiden juga sebagai kepala negara. Nah, ya, jadi inilah dalam negara presidensil itu. Dua kedudukan presiden, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ya, kalau sebagai kepala pemerintahan dalam arti dia menjalankan sifatnya administratif kenegaraan, sedangkan sebagai kepala negara itu dia tentu sifatnya politis, ya. Dia pemegang kekuasaan militer. Nah, jadi militer itu TNI, ya. TNI itu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, semuanya itu adalah di bawah kekuasaan presiden. Artinya presiden itu adalah panglima tertinggi TNI, ya, tentara nasional itu, militer itu. Nah, maka presiden bisa ya memerintahkan TNI itu untuk melakukan suatu tugas-tugas tertentu, ya misalnya ya katakanlah menyatakan perang, ya presiden menyatakan perang, kita perang dengan negara tetangga misalnya katanya, ya. Nah, dikerahkannya militer itu ya untuk menyerang, bisa karena presiden sebagai panglima tertinggi. Nah, tapi di negara kita mekanismenya itu menyatakan perang presiden harus dengan persetujuan dari DPR. Jadi tidak bisa serta-merta juga. Dan bagus juga diatur begitu, karena kalau presiden sendiri bisa menyatakan perang tanpa ada pertimbangan dari pihak manapun, nah itu bisa bahaya juga. Nanti kebetulan presidennya temperamen, ya tersinggung dikit dengan negara lain dikatakannya perang, suruh serang, itu kan bahaya juga. Nah, kalau di kita tidak diatur, presiden memang punya kewenangan tapi dengan persetujuan DPR, nah, gitu. Jadi tidak luas juga, ya baguslah. Nah, dan juga diplomatik. Diplomatik ini ya tentu artinya dalam hubungan luar negeri, ya dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, itu adalah kewenangan dari presiden, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, lalu wakil presiden, ya. Ini sedikit saja kalau wakil, yaitu presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu satu orang wakil presiden, tentu ya. Tugas wakil presidennya adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Nah, yaitu dalam melaksanakan tugas yang ditentukan oleh presiden. Jadi memang sifat wakil presiden ini ya pada prinsipnya mewakili sebenarnya. Ya, mewakili dia. Ya kalau presiden berhalangan diwakili oleh wakil, atau tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh presiden itu bisa dijalankan oleh wakil. Nah, itu. Jadi semacam ya bayangan lah gitu. Nah, lalu tadi dalam susunan pemerintahan itu di eksekutif ya presiden, lalu ada juga menteri-menteri. Nah, ini ya. Ada menteri. Nah, ini kan tidak asing juga bagi kita, ada yang namanya menteri. Nah, siapakah menteri itu? Ya, menteri itu adalah pembantu presiden tugasnya. Tugas menteri adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Memang tugas itu adalah tugas presiden, tapi didelegasikan kepada menteri-menteri agar dijalankan. Nah, presiden tinggal untuk mantau gitu kan, seperti apa tugas menteri-menteri itu berjalan atau tidak. Maka ada kementerian itu sebenarnya ada 3 sebenarnya. Ya, ada 3. Kalau dikelompokkan pada, ya kalau kita lihat secara keseluruhan ya sama saja, tapi sebenarnya itu ada 3. Ada menteri koordinator, lalu ada menteri departemen, dan ada menteri non departemen. Apa bedanya? Ya, menteri koordinator ini hanya sebagai koordinir ya, atau memberikan direction, arahan
biasanya menteri koordinator ini membawahi lagi beberapa kementerian lain ya yang sejalan ya atau yang memiliki tugas kewenangan yang hampir sama ruang lingkupnya. Misalnya ada yang dijabat oleh Prof. Mahfud MD sekarang, Menko Polhukam, ya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Nah, itu menterian juga, menteri. Nah, dia apa yang dijalankannya? Dia tidak memegang departemen tertentu, dia hanya mengkoordinir, ya. Dia hanya mengkoordinir beberapa kementerian yang memiliki tugas kewenangan yang berkaitan. Tadi katakan Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi terkait politik, hukum, keamanan itu dibawahi oleh Menteri Koordinator gitu. Jadi supaya arahnya itu sama gitu. Nah, itu ada lagi Menteri Departemen. Departemen dalam arti ini memegang suatu badan-badan atau departemen tertentu gitu. Tugas-tugas tertentu misalnya Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen apalagi Sosial misalnya ya, Departemen Kehutanan misalnya. Itu adalah apa namanya departemen ya. Jadi ada part-partnya, ada pembagian apa namanya urusan lah gitu. Kalau sekarang bahasanya kementerian saja, tapi itu ya departemen juga maksudnya ya. Misalnya sekarang disebut Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan misalnya. Nah, itu ya departemen itu maksudnya ada urusan-urusan tertentu khusus, misalnya yang Departemen Kesehatan ngurus masalah kesehatan, Departemen Pendidikan khusus ngurus masalah pendidikan, Departemen Sosial khusus ngurus masalah sosial. Nah, itulah ya, ada departemennya. Ada juga menteri non departemen, dia tidak memegang departemen tertentu tapi juga kementerian. Misalnya Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, itu menteri juga, tapi tidak memegang departemen, tidak ada urusan yang sifatnya khusus ya. Dia menteri, setara menteri ya, tapi dia sekretaris negara sebenarnya ya. Dia tidak mengurus urusan tertentu ya, yang sifatnya subsistem kemasyarakatan, tapi dia mengurus tugasnya sebagai sekretaris negara. Nah, itu ya, itu menteri itu seperti itu. Nah, itu ya untuk diketahui. Nah, ini dia ya, saya jelaskan. Departemen tadi bertugas membantu presiden menyelenggarakan fungsi satu, perumusan kebijakan nasional, ya, kebijakan teknis di bidangnya. Nah, itu yang dibilang departemen tadi, ada bidang-bidangnya tertentu. Jadi dia hanya mengurus bidangnya saja. Departemen Pendidikan hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Departemen Kesehatan hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, gitu, dia hanya berdasarkan apa yang menjadi bidangnya gitu. Nah, jadi tugas kementerian atau departemen ini adalah untuk merumuskan kebijakan nasional ya terkait di bidangnya. Nah, jadi misalnya pendidikan atau kesehatan itu sebenarnya tanggung jawab presiden sebenarnya. Nah, tapi oleh presiden ditugaskannya kepada menteri. Ditunjuklah orang-orang jadi menteri kesehatan, jadi menteri pendidikan, misalnya begitu. Nah, maka menteri-menteri ini bertanggung jawab untuk bagaimana merumuskan kebijakan nasional yang bagus gitu kan, yang baik dalam bidangnya masing-masing gitu. Dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, misalnya sekarang di tengah pandemi Covid ini, nah, Kementerian Kesehatan ditantang untuk kreatif bagaimana menyikapi. Juga Kementerian Pendidikan ditantang untuk kreatif bagaimana menyikapi. Nah, maka mereka masing-masing membuat peraturan, membuat kebijakan. Kementerian Kesehatan kebijakannya ya melarang aktivitas-aktivitas ya, berkumpul-kumpul secara massal ya. Nah, agar meminimalisir penyebaran virus corona. Nah, sedangkan Kementerian Pendidikan sikapnya ya tentu
sekolah-sekolah perguruan tinggi diinstruksikan sekolah atau kuliah secara daring. Nah, gitu. Itu contoh. Nah, jadi itu tugas kementerian dan itu dipertanggungjawabkan kepada presiden gitu, sesuai bidangnya lah. Nah, Kementerian Sosial misalnya juga bagaimana di tengah pandemi ini masyarakat sulit karena serba dibatasi, bagaimana membantu perekonomian? Nah, buatlah kebijakan, diberi BLT, ya, diberi bantuan apa gitu kan. Nah, itulah sebagai bentuk kebijakan nasional, ya, masuk sampai ke juklak juknisnya tugas kementerian. Nah, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai di bidang tugasnya, ya, tentu sesuai dengan bidangnya saja, ya, kementerian itu. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, ya, tentu setiap departemen atau kementerian itu ya punya apa namanya aset, ya, baik dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, ya, yang dikelolanya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya masing-masing. Nah, tentu itu adalah tanggung jawab dari si menteri, ya, yang memimpin departemen-departemen itu untuk mengelolanya dengan baik, ya, barang-barang itu dikelola dengan baik, ya, kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dikelola dengan baik, ya, demi semata-mata untuk berjalannya tugasnya dengan baik pula gitu. Nah, lalu yang keempat, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugasnya dan fungsinya kepada presiden. Ini yang tadi saya katakan, ya. Pada akhirnya menteri-menteri ini bertanggung jawab kepada presiden karena memang ya itu tugas presiden yang didelegasikan kepada menteri, lalu menteri bertanggung jawab kepada presiden lagi sebagai pemberi tugas tadi, gitu, ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, tadi dikatakan ada lembaga pemerintah non departemen tadi, ya, non departemen. Yang saya katakan dia tidak memegang departemen, tapi dia juga ada yang setara kementerian, ada juga yang di bawahnya. Nih saya jelaskan. Lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab tertentu dari presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu. Dasar dan wewenang pembentukannya ada pada presiden, tidak secara eksplisit dalam undang-undang dasar. Nah, jadi selain kementerian, ya, selain kementerian, ada juga lembaga pemerintah. Ya, ini tentu levelnya ya di bawah kementerian. Mungkin Anda pernah atau tahu kan ada KPK, ada BPK, ada apa lagi KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu kan, ya, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, misalnya, ada Ombudsman, ya, ada lagi apa ya, ya, yang sifatnya lembaga pemerintah lah, tapi bukan departemen kementerian, ya. Nah, itu juga ada dalam struktur pemerintahan, ya. Pengaturannya ya itu bisa melalui undang-undang, bisa juga melalui keputusan presiden, ya. Nah, misalnya apalagi ada BPIP, Badan Pengawas Ideologi Pancasila, itu juga ya lembaga pemerintah juga, ya. Banyaklah lembaga-lembaga pemerintah yang bukan kementerian, ya, itu juga masuk dalam struktur pemerintahan gitu. Ya, ini waktu sebentar lagi habis, ya, nanti akan terputus dan akan saya kirimkan lagi linknya, nanti langsung masuk saja, ya. Nah, ini contohnya, ya, contoh lembaga negara non departemen, banyak lah ini. Tuh, coba lihat, ada lembaga administrasi negara, LAN, ada lembaga arsip nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, terus ya itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ini contoh lembaga negara, lembaga pemerintah non departemen, ya.
lembaga ya, lembaga negara non departemen ini. Oke, ya baik ya, ini putus ya, nanti saya kirimkan linknya.